Baik, sehat semuanya? Iya, syukur. Terima kasih teman-teman. Saya bisa diundang hari ini ke sini untuk sedikit berbagi tentang sebuah topik yang paling sangat tidak menarik. Yaitu apa teman-teman sekalian? Topiknya adalah tentang sehat. Sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Makanya kenapa ada istilah orang mengatakan mencari sehat, waktu sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi waktu dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Jadi sehatnya murah, yang mahal sakitnya ya. Teman-teman sekalian, izinkan saya kurang lebih kira-kira 40 menit ke depan, kita akan bahas tentang seputar kesehatan ya. Sejak tahun 2014 itu negara punya satu yang namanya Itikat Mulia, memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakatnya melalui namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kalau kita lihat daripada kebijakan kesehatan di Indonesia, sebenarnya sekali lagi kalau teman-teman buat satu investigasi, sebenarnya kebijakannya bukan tentang kesehatan, tapi kebijakannya tentang kesakitan. Kenapa? Karena yang difokuskan di sana adalah apa teman-teman kita lihat di sana? Kita berfokus kepada pengobatan. Kita sibuk menjadi murid daripada sebuah reaksi yang berfokus kepada hilirnya, kepada ujung permasalahannya. Makanya jadi gimana ya kalau sakit, apa yang harus kita lakukan? Makanya kenapa butuh obat, makanya kenapa butuh rumah sakit, butuh apotik, butuh operasi, reposisi, butuh tenaga medis yang begitu tinggi. Salah gak? Sama sekali gak salah. Ya, kalau seandainya ada yang namanya nuansa urgensi di sana. Tapi sekali lagi, ada cara lain untuk mendapatkan sehat Bapak Ibu sekalian. Yaitu adalah dengan cara bukan mencari keluar, tapi dengan cara mencari ke dalam. Apa yang dilakukan dengan mencari ke dalam? Ketimbang daripada sibuk dengan kuratif, kita fokus kepada preventif dan promotif. Artinya apa? Artinya pola hidup yang sehat. Yang kedua yaitu adalah kalau sibuk dengan menjadi murid daripada sebuah reaksi itu biasanya mahal dan susah. Tapi kalau kita menjadi murid daripada sebuah antisipasi yang berfokus kepada hulu akar permasalahannya, biasanya menjadi mudah dan murah. Dan warisan pola hidup sehat sesungguhnya bukan ketergantungan, tapi adalah kemandirian. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua cara inilah yang menjadi pendekatan kita dalam kebijakan sehat. Apakah negara terhadap warganya, apakah perusahaan terhadap karyawannya, apakah ibu dan bapak terhadap anak-anaknya di keluarga, maupun juga diri kita terhadap perilaku badannya, ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita di satu sisi menyenangkan punya yang namanya asuransi secara komersial maupun secara sosial dengan gotong royong semua tertolong. Jadi ada orang yang lebih sehat, ada orang yang lebih muda, ada orang yang lebih kuat, ada orang yang lebih mampu membantu yang sakit, yang lemah, yang tidak mampu ataupun yang tua. Nah, tapi ada satu lagi asuransi yang kita sering lupa, yaitu adalah asuransi personal. Asuransi personal, kalau asuransi sosial dan komersial, nasib kita di tangan perilaku orang lain. Tapi kalau asuransi personal, nasib kita di tangan siapa? Di tangan diri kita sendiri. Jadi kita take ownership daripada kesehatan kita. Setuju teman-teman? Ya, tepuk tangan dulu dong, ayo semangat. Ya, lanjut lagi ya. Ya, jadi definisi sehat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi sehat itu sebenarnya dari kata bahasa Inggrisnya apa? Sehat. Apa bahasa Inggrisnya sehat? Health. Dari akar katanya namanya whole. Artinya apa? Menyeluruh. Kalau badan kita ibarat sebuah mobil, ada mobil rodanya ada berapa teman-teman? Ada 4. Nah, sama juga diri kita, kesehatan kita rodanya ada 4. Ada roda badan, 1. Ada roda pikiran, 2, ada roda emosi, dan ada roda life energy, itu baterainya. Kalau emosi dari kata apa? Emovera adalah tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita. Nah, kalau opsi cara pandang yang melemahkan, sering tersinggung, ya, mengadopsi ketakutan dan kecemasan, biasanya kena gak ke badan kita? Nah, badan yang terusik atau body being disturbed itu yang disebut namanya emovera. Nah, ketika body being disturbed, pada saat itu energinya jadi naik apa jadi turun? Kalau opsi cara pandangnya melemahkan hati, jadi turun. Nah, kalau di gereja ada istilah yang mengatakan hati yang gembira apa? Hati yang gembira? Ya, obat terbaik yang menyembuhkan. Jadi kesimpulannya apa? Energinya otomatis akan meningkat kalau emosi didapat dari opsi cara pandang yang menguatkan hati dan kita punya perilaku yang baik terhadap badan.
Tantangan daripada badan adalah apa? Oh, saya mau menciptakan kesenangan pada badan saya. Tiap hari saya makan yang enak-enak. Saya berarti menciptakan kesenangan katanya. Menciptakan kesenangannya pada siapa? Pada siapa? Pada lidah kita. Apa? Betul gak? Tapi kalau seandainya paru-paru kita bisa ngobrol, liver kita bisa ngobrol, pembuluh darah kita bisa ngobrol, apalagi ginjal kita bisa ngomong, apa yang dia bilang? Saya selalu dikasih beban terus menerus. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi menciptakan kesenangan pada badan bukan berarti tiap kali memberikan makanan yang enak-enak, tapi memilih sumber apa yang dimasukkan dalam mulut kita yang mendekatkan kita pada sehat. Ya, nah kita langsung aja masuk di sini teman-teman sekalian. Pernah dengar kata germas? Pernah dengar germas? Apa namanya? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebenarnya ada satu kata yang paling menonjol daripada kampanye itu, yaitu adalah gerak. Nah, gerak terbagi atas 3. Ini yang sebenarnya yang harus dikampanyekan kepada masyarakat untuk mendekatkan kita pada sehat. Gerak yang nomor 1 yaitu adalah gerak badan atau yang dikenal dengan namanya olahraga. Nah, jadi kalau olahraga, kalau teman-teman tahu, olahraga itu bisa melatih ada 2 otot yang paling utama. Satu yang disebut namanya cardiac muscle, yang satu yang disebut namanya skeletal muscle. Jadi cardiac muscle adalah apa? Otot jantung is the most important muscle di badan kita. Di teman-teman di gereja ini sebutkan 5 jenis olahraga yang paling dilakukan, paling sering populer dilakukan oleh teman-teman di apa namanya? LCC ya. CLCC. Apa? Ayo 5. Apa aja? Paling senang apa? Apa? Lari biasanya ya. Apa lagi? Sepeda. Betul. Sepeda. Lari, sepeda. Apa lagi? Badminton. Betul. Apa lagi? Basket. Lalu? Futsal. Ya gitu. Dan sebagainya. Coba kita lihat dari 5 jawaban yang teman-teman berikan kepada saya. Itu semuanya masuk di dalam kategori otot jantung apa otot rangka? Betul. Semuanya cardio exercise. Bagus gak? Bagus. Tapi ingat sekali lagi ada satu aktivitas olahraga yang underapresiasi. Yang underrated yang jarang kita lakukan. Yaitu adalah melatih kekuatan otot rangka. Otot rangka adalah kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya adalah rangkanya, tulangnya. Makanya orang semakin tua, tulangnya katanya dibilang semakin keropos. Tapi keropos kalau kita buat satu investigasi karena apa? Karena tua Mas Ade, berarti kan tua makanya dia keropos. Jawabannya tidak, tapi karena apa? Under muscle. Ototnya menurun. Ototnya menurun makanya tulangnya melemah. Tulangnya melemah makanya geraknya menjadi lebih banyak, lebih sedikit. Ketika geraknya lebih sedikit, metabolismenya menjadi lebih tinggi apa lebih lambat? Lebih lambat. Lemaknya menjadi lebih tinggi apa lebih lambat? Lebih tinggi. Pada saat itu lemak yang tinggi mencerminkan apa? Klaim BPJS Kesehatan semua di sini. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi oleh sebab itu latihan pengencangan otot rangka juga adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Next yang kedua yaitu adalah gerak mulut atau gerak makan. Nah teman-teman sekalian di A dan B ini adalah sebenarnya yang tantangannya paling berat. Kenapa? Karena kita harus milih sumbernya. Penyajiannya seperti apa? Ini bagus gak nih Mas Ade? Oh kurang bagus. Oh yang ini bagus ya? Oh ini gimana nih? Kalau ini bagus gak? Ini bagusnya digoreng, dipanggang, dikukus, di apa? Itu yang disebut namanya dietary restriction. Nah dietary restriction otomatis membutuhkan kita mau belajar. Mana ya yang bagus, mana yang gak bagus, kita pilih-pilih. Yang nomor D, jumlah. Itu butuh belajar juga. Menghitung kalori katanya. Teman-teman pernah minum teh manis ya? Pernah ya? Nah 1 sendok gula teh manis mengandung berapa kalori? 40 kalorinya, tahu ya teman-teman ya? Biasanya kalau 1 teh manis berapa gula? 2 sendok. Tapi karena saya orang Sunda, orang Jawa senangnya yang manis-manis, betul ya? Jadi 3 sendok ya. 3 sendok berarti setara dengan berapa kalori? 120 kalori. 1 menit kita membakar berapa kalori teman-teman sekalian? 1 menit kita membakar berapa kalori kalau olahraga? 5 kalori ya. Jadi kesimpulan kalau kita 3 sendok gula pasir di teh manis, waktu kita minum berarti kita ngutang berapa menit olahraga? 24 menit. Paham ya? Habis itu baru kue tiaunya datang ya kan gitu ya. Pada saat itu akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Kecepatan kita masukin makanan sama kecepatan kita membakar lebih banyak mana? Yang masuk. Nah makanya kenapa kita nanti akan belajar yang namanya calorie restriction. Susah gak? Susah juga sama.
Nah, proposal saya hari ini ngajakin teman-teman, terutama yang mau turunin berat badan. Siapa yang mau turunin berat badan di sini? Banyak? Oke. Siapa yang mau turunin berat badan nggak turun-turun di sini ada? Banyak. Oke. Ya, jadi caranya adalah di yang C itu teman-teman, yaitu adalah jadwal, yaitu time restriction. Artinya apa? Caranya kita hanya tinggal mengatur apa? Jendela kapan saya makan, jendela kapan saya tidak makan. Itu aja. Ya, nanti caranya gimana? Yuk kita sama-sama ya. Udah ngobrol sama Ko Sandy tadi soal intermittent fasting, salah satu proposalnya. Ya, nanti kita bahas. Next, teman-teman sekalian, sehari biasanya badan membutuhkan berapa kalori? Siapa yang tahu? Orang-orang bilang. Kira-kira kalau misalnya nutritional facts, orang bilang katanya manusia normal rata-rata butuh berapa kalori? Kurang lebih kira-kira sekitar 2000 kalori. Dari mana datangnya kalori itu? Satu, datangnya dari yang namanya basal metabolic rate. Jadi itu adalah berat badan kita dikurangi lemak, dikalikan 22. Itu teman-teman gak usah tahu rumusnya dari mana, biarin aja ya. Nanti akan ketemu, nanti jumlahnya adalah jumlah kalori yang dibutuhkan oleh kita dalam sehari sekedar hanya untuk hidup. Itu yang disebut namanya basal metabolic rate. Yang kedua, yang itu yang disebut dengan namanya exercise activity thermogenesis. Tadi yang saya katakan tadi, kalau kita 1 menit membakar 5-10 kalori, berarti kita 1 jam membakar 300-600 kalori. Kalau kita olahraga. Kalau olahraganya lebih optimal lagi, high intensity misalnya, bisa lebih dari 600. Ya, gitu ya. Yang ketiga, yang disebut namanya non-exercise activity thermogenesis. Jadi nggak olahraga, tapi teman-teman di sini kerjaannya sibuk. Anak-anak gereja tuh paling sering bantuin sana. Tadi yang masang kursi siapa? Kok di sini ya banyak ya. Ya sibuk ya. Jadi aktif, gerak, bekerja, tapi bukan olahraga tapi aktif terus. Nah, dia membakar kurang lebih 20% dari BMR kita. Jadi kita spend kalori di sana. Dan yang terakhir, yaitu ada yang disebut namanya thermic effect of food. Yaitu adalah kemampuan tubuh kita untuk mencerna makanan itu membutuhkan kalori. Nah, saya tanya sama teman-teman, makronutrisi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Badan kita paling membutuhkan tenaga keluar paling banyak pada saat makan apa? Siapa yang tahu? Makan karbo, makan protein, makan lemak. Siapa yang bilang makan karbo? Angkat tangan. Paling banyak makan karbo badan kita. Siapa yang bilang makan lemak? Paling banyak tenaganya buat kita mencerna. Siapa yang bilang makan protein? Paling banyak. Siapa yang gak jawab kayaknya paling banyak kayak menang. Ya, jadi jawabannya adalah badan kita membakar kalori paling tinggi yaitu pada saat kita mengkonsumsikan protein. Ya, makanya kenapa kalau kita makan protein badannya kerjanya lebih berat. Ya, bukan berarti berat itu salah, tapi kita ngomongin konsep daripada counting calorie wise. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi saya membuat satu konsep langsung aja studi case-nya. Beratnya 70 kilo, kadar lemaknya 35%. Berarti 35% dari 70 kilo itu adalah 24,5 kilo. Jadi berat murni dia, lean body mass dia adalah 70 dikurangi 24 itu adalah berat murni dia. Kira-kira di kisaran sekitar 40 something. Dikalikan 22 ketemunya adalah 1001 kalori. Itu adalah kebutuhan kita sekedar untuk hidup aja. Butuh 1000 kalori. Paham ya teman-teman? Makanya kenapa teman-teman gak bisa mendadak bengkak terus sampai akhirnya pecah kayak balon. Gak bisa. Karena tiap hari kita membakar kalori. Yang kedua, kalau teman-teman olahraga minimal teman-teman membakar 300-600 kalori. Yang keempat, kalau teman-teman aktif, sekedar cuma gerak aja aktif membakar 200 kalori. Kalau geraknya lebih optimal lagi bisa gak lebih nambah lagi? Bisa. Dan yang terakhir, yaitu adalah kalau teman-teman konsumsi proteinnya tinggi, kebutuhan membakar kalorinya lebih tinggi lagi, 20%-nya 200. Jadi totalnya jadi kurang lebih 2000 kilokalori. Kesimpulannya apa teman-teman di sini? Kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah pemasukan 2000 kalori per hari dengan catatan kita aktif bergerak sebenarnya tidak akan berkontribusi terhadap apa? Kenaikan berat badan. Tapi yang terjadi teman-teman di sini dulu perutnya six pack. Tapi nggak tahu perilakunya seperti apa, bertahun-tahun kemudian perutnya jadi 6 month. Ya paham ya teman-teman ya. Jadi disebabkan karena apa? Karena teman-teman tidak aktif, makannya lebih banyak, geraknya lebih sedikit. Paham ya teman-teman?
Yuk, tepuk tangan dong buat kita semua. Semangat. Udah malam. Ayo lanjut lagi. 5 siasat perut buncit hilang dalam 1 minggu. Ini clickbait teman-teman ya. Jadi saya harus pakai clickbaitnya itu 1 minggunya. Kenapa? Karena teman-teman hari ini adalah 5 Mei. Kalau saya tambahin 7 berarti kurang lebih 12 Mei. Jadi 12 Mei nanti teman-teman saya kasih nomor WA saya. Teman-teman bilang sama saya, Mas Ade saya berhasil turun berat badan karena menjalankan 5 step yang saya tawarkan ini. Jadi semua saya kasih garansi pasti semua akan turun di tanggal 12 Mei. Setuju? Oke. Selama mau jalanin ini. Jadi teman-teman boleh lihat, teman-teman di sini ada jejak digital ya. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, saya akan memberikan garansi kepada teman-teman 12 Mei, teman-teman semuanya pasti berat badannya turun. Gak bisa gak turun, pasti turun. Garansinya apa? Garansinya kalau sampai di antara teman-teman bisa nggak turun berat badannya, saya balikin lagi badan yang lama, ya gitu ya. Oke, baik, oke, ya langsung lanjut. Kita step 1, teman-teman saya tanya, kapan kita biasanya tidak makan? Pada saat hanya kita memejamkan mata. Pada saat kita melek kita makan. Nah waktu makan itu 70% waktu kita dalam 24 jam dipakai buat makan teman-teman sekalian. Kalau orang bilang makan besarnya memang cuma 3 kali. Tapi kalau kita campur makan besar, makan kecil, makan sedang, makan yang tipis-tipis, berapa kali kita sehari teman-teman? Kurang lebih sekitar 9 sampai 7 sampai 9 kali ya. Ya kalau 12 ya mungkin juga ya. Oke, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini kalau kita pilkada atau pilpres besok, 30% suara kita, 70% suara musuh kita. Menang atau kalah? Kalah. Bagaimana caranya kita mau bisa paling tidak bisa 50-50, 50% bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Gimana caranya? Yaitu adalah dengan jendela makan kita harus minimal 50%, harus 12-12. Nanti saya kasih strateginya. Tapi yang pertama, proposal saya adalah puasa. Alasannya kenapa? Dulu orang sakit karena kekurangan makanan, namanya defisiensi. Sekarang orang sakit karena kelebihan makanan yang namanya toxicity. Paham ya teman-teman sekalian? Nah jadi makanya kenapa mendadak ketika kita nggak masukkan makanan ke mulut kita, kok badan kita malah jadi lebih sehat gitu loh. Ya, jadi teman-teman kita lihat step 1 puasa. Puasa itu memang mengandung prinsip yang namanya sengsara dan nikmat. Kalau ditanya banyak orang di sini, kebanyakan Mas Ade saya nggak bisa puasa. Kenapa nggak bisa puasa? Karena jawabannya dia bilang ini. Karena puasa bikin saya lemas, puasa bikin saya pusing, puasa bikin saya kembung, asam lambung naik, gula darah saya drop. Apapun alasan cerdas yang kita alami. Kalau saya tanya sama orang itu kira-kira benar gak dia merasakan itu? Jawabannya benar. Ya, tapi nah pertanyaannya, ini terjadinya kapan? Terjadinya hanya dalam 1, 2, 3 hari pertama. Kenapa dari 1, 2, 3 hari pertama? Karena badan beradaptasi. Nah kebetulan kalau kaum Kristiani kadang-kadang sering kalau sekalinya puasa pas kapan? Pas Paskah ya. Ya, Paskah puasa gak? Ya. Kalau teman-teman kita kaum muslimin dan muslimah, dia puasa di bulan Ramadan. Dia terpaksa harus berpuasa selama mereka berpuasa berapa lama? 30 hari. Betul ya? Nah, di hari 1, 2, 3 mereka mengalami hal ini. Betul ya teman-teman? Ini yang disebut namanya keto flu. Jadi state of ketosis ketika tidak terjadi karbo masuk ke badan, makanya kita mengalami namanya state of ketosis. Itu disebut namanya flu-nya keto, makanya disebut keto flu. Tapi uniknya mereka setelah di hari ke-4, ke-5, ke-6, lalu minggu kedua, minggu ketiga, kira-kira lebih susah apa lebih gampang? Kenapa lebih gampang? Karena jawabannya badan terbiasa. Dari yang tadinya menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaga, akhirnya badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Lemak membayangkan ya teman-teman sekalian, saya kasih tahu. Kalau perut kita gemuk, itu apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah kita memiliki yang namanya tabungan yang besar. Ya. Kalau kita punya tabungan besar di bank, itu berupa uang. Kalau kita punya tabungan besar di perut, berupa apa? Berupa apa? Energi. Ya, berupa energi.
Jadi tabungan energi kita besar. Itu yang saya sering katakan teman-teman sekalian. Mulai besok tanggal 6 Mei, kalau teman-teman tahu mungkin belum dengar ya dari detik.com atau apa ya. Mulai besok tanggal 6 Mei katanya di sekitar Bandung dan sekitarnya itu seluruh makanan di Bandung katanya akan lenyap dari muka bumi. Jadi mulai besok ini makanan tuh semua akan gak ada. Pokoknya hilang aja. Nah ketika hal itu benar-benar terjadi bukan hoax, maka orang yang gemuk umurnya paling panjang. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi yang merasa perutnya gemuk jangan pernah kecil hati karena tabungan energinya banyak ya. Jadi kalau besok sampai terjadi ada kelaparan di Bandung, orang yang paling gemuk dia yang umurnya paling panjang. Di sini ada yang six pack perutnya? Ada? Ada banyak ya? Mati duluan dia. Ya, nggak ada tabungan dia. Ya, jadi teman-teman yang merasa perutnya gemuk jangan pernah kecil hati karena perut gemuk adalah tabungan energi yang besar. Cuma masalahnya nggak pernah dipakai. Nah, oleh sebab itu gimana caranya pakai? Dengan cara berpuasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini cuma 5 seolah-olah yang kita rasakan hanya dalam minggu pertama. Tapi selebihnya apa yang kita rasakan gara-gara kita berpuasa? Kita lihat teman-teman sekalian. 1, terjadinya lemak yang turun karena apa? Gara-gara nggak makan, gula darahnya otomatis turun nggak? Karena nggak masukin apa-apa, nggak masukin karbo. Kalau karbo nggak masuk, berarti insulin hadir nggak? Nggak hadir, makanya insulinnya juga turun. Potensi sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, resistensi insulin terjadi nggak teman-teman? Nggak terjadi juga, akhirnya turun juga. Berarti berat badannya otomatis, kalau Sandy turun nggak? Gara-gara puasa, turun berat badannya. Dan pada saat itu lemak di perutnya pun juga ikut turun. Terutama kayak visceral fats, ketika dia nggak dikasih makan, badannya bilang, wah kemarin kan terjadi PPKM pada saat musim infeksi. Akhirnya semua supermarket, restoran semua tutup. Akhirnya kita cari makan dari mana? Dari kulkas. Tabungan makanan kita yang ada di kulkas, yang ada di freezer, yang ada di mana itu dipakai semuanya. Nah makanya kenapa akhirnya terjadi penurunan fat loss. Kebermanfaatan dari puasa nomor 1 adalah fat loss. 2, kita lihat di sini. Permasalahan daripada kesakitan hari ini disebabkan karena perilaku kita. 95% disebabkan karena ulah perilaku kita. Makanya kenapa disebutnya namanya metabolic syndrome. Penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Itu yang berhubungan dengan metabolisme. Itu berkurang. Ketika kita puasa, apa yang terjadi? Nomor 9, inflamasi nggak terjadi. Karena tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi kerusakan. Maka pada saat itu liver nggak perlu juga mengirim kolesterol terlalu tinggi. Kolesterolnya normal. Trigliserida sebagai molekul yang disimpan di dalam darah kita sebagai lemak, itu juga berkurang. Tekanan darah kita jadi lebih normal. Permasalahan jantung, stroke dan sebagainya otomatis kerja jantung jadi lebih ringan. Kebermanfaatan puasa ternyata mengatasi permasalahan metabolisme. Next, lanjut lagi apa kebaikan daripada puasa? Yaitu adalah teman-teman bisa lihat di sini. Diabetes tipe 2 berlanjut ke diabetes tipe 3 ketika apa? Ketika terjadi di end stage of diabetes, ketika akhirnya larinya permasalahannya ke yang namanya neurodegeneratif. Neural itu artinya sistem syaraf. Terjadi degeneratif. Yang tadinya berfungsi sekarang nggak berfungsi. Nah makanya kenapa, salah satunya makanya kenapa terjadilah mulai burem penglihatan, luka nggak sembuh-sembuh, akhirnya mesti amputasi. Salah satu daripada klaim BPJS yang jadi cost paling tinggi, itu yang disebut namanya hemodialisa, atau ini kenal dengan namanya cuci darah. Disebabkan karena gagal ginjal. Gara-gara apa gagal ginjal? End stage of diabetes tipe 2. Jadi bukan gara-gara makan protein kebanyakan, tapi gara-gara makan karbo kebanyakan. Ya, dengan puasa kita bisa menurunkan potensi tersebut. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, ternyata badan kita ketika nggak dikasih makan, dia menciptakan kecerdasan sendiri. Teman-teman silakan boleh Google karya daripada Dr. Christian de Duve dan karya daripada Dr. Osumi Yoshinori. Yang mendapatkan hadiah Nobel, satu di tahun 2016, satu di tahun 1968 tentang autofagi. Paham ya teman sekalian ya? Ketika nggak makan, kita nggak dikasih makan selama 18 jam, apa yang terjadi dengan badan kita? Semua sel-sel yang ada di badan kita yang dianggap tua, yang dianggap rusak,
yang dianggap tidak dipakai, akhirnya diidentifikasi sebagai yang namanya autofagosum. Diambil, dikirim ke dalam yang namanya site daur ulang yang disebut namanya lisosom. Di daur ulang itu, didaur ulang semuanya sel yang tadi rusak tadi dibuat menjadi material perbaikan untuk akhirnya terbentuklah asam amino baru dan free fatty acid baru. Jadi teman-teman, karya autofagi dari Dr. Christian de Duve dan Osumi Yoshinori, silakan teman-teman Google sendiri ya. Jadi kalau ini saya lebih kepada kepanjangan mulutnya daripada mereka aja. Ya, silakan teman-teman, betapa kebermanfaatannya. Nah, selain itu juga teman-teman bisa lihat di sini. Salah satu daripada kalau kita berbicara otak kita hidupnya dari apa teman-teman sekalian? Hidupnya dari salah satunya itu adalah yang disebut namanya signal. Jadi otak kita hidup dari signal. 90% signal datangnya dari mana? Dari gerakan. Nah, gerakan yang paling ultimate yang bisa membantu memberikan signal atau makanan kepada otak kita adalah apa? Olahraga. Salah satu olahraga yang paling di ultimate dalam urusan gerakan adalah latihan pengencangan otot rangka. Itu makanya kenapa semakin tua kita, semakin kebutuhan kita latihan beban semakin besar. Itu yang jadi salah satu proposal saya juga hari ini kepada bapak-bapak, terutama yang udah di atas 50 tahun seperti saya. Manula Pratama dan Manula apalagi yang lainnya ya. Jadi kalau bisa jangan tinggalin latihan beban ya. Karena ketika latihan beban ditinggalin, otot mengecil. Otot mengecil, tulang melemah. Tulang melemah, gerak menjadi lebih sedikit. Gerak sedikit, lemak menjadi meningkat. Ketika lemak meningkat akhirnya apa? Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kekentalan darah, semua yang lain yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah akhirnya bermasalah. Tapi sibuknya kita bukan menyelesaikan akar permasalahannya dengan bilang, oh iya ya, ada satu kegiatan yang bisa saya lakukan. Tapi yang kita lakukan adalah apa? Obat buat turunin gula darah. Akhirnya pakailah si metformin itu. Obat buat apa? Kolesterol. Akhirnya pakai statin drug dan si Lipitor itu. Apalagi pakai aspirin buat pengencer darah. Medikasi sama sekali tidak salah. Kenapa? Karena medikasi tujuannya adalah meredakan gejala. Jadi ketika gejala diredakan, berarti kita dikasih kesempatan buat tarik napas buat merubah apa? Perilaku kita. Pelan-pelan nanti obatnya boleh dikurangi. Ya, tapi kalau kebalikannya makin tua, obatnya malah makin ditambah, dosisnya makin banyak, side effect-nya makin tinggi, badan kita makin lemah. Dan ketika kita kenapa-napa akhirnya keluarlah kata kunci, kita semua sudah berusaha tapi Tuhan yang menentukan ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Lanjut lagi kita, nah itu BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor dan Human Growth Hormone adalah salah satu daripada modalitas makanan otak kita. Karena itu hubungannya dengan yang namanya creation of yang namanya sinapsis, connection antara satu sel otak dengan sel-sel yang lain, 5.000 sampai ke 10.000 brain cells yang lain. Nah itu makanannya didapatnya dari apa? Didapatnya dari push up, didapatnya dari plank, didapatnya dari squat, didapatnya dari berbagai aktivitas itu teman-teman. Jadi sekali lagi jangan salah paham. Latihan beban tujuannya bukan buat berotot. Latihan beban tujuannya adalah buat the art of survival. Supaya kita bisa tetap aktif sampai tua. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi apalagi di sini teman-teman yang cewek, apalagi Mas Ade nggak mau, saya nggak mau berotot. Tema hari ini saya kasih tahu good newsnya adalah apa? Jangan khawatir buat cewek yang takut berotot, nggak mau berotot jangan khawatir. Kenapa? Karena otot juga nggak mau sama kita, ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, ya. Jadi belum ada cewek yang saking sibuknya kerja, ya teman-teman. Apalagi sibuk di gereja nih, wah sibuk banget sampai akhirnya ketiduran. Pagi-pagi bangun dia kaget gini mbak, bangun kaget. Kenapa saya berotot seperti ini gitu? Nggak ada cewek yang bangun tiba-tiba kaget dia kenapa berotot seperti itu. Tapi yang ada ketika dia bangun, kenapa saya bukan berotot seperti ini, tapi kenapa saya berlemak seperti ini? Karena lemak teman setia kita. Ya, paham ya teman sekalian ya? Jadi otot dia seperti uang, nyarinya susah. Begitu udah dapet,
giliran kita udah nggak diet ya bro ya, nggak diet dikit aja, nggak latihan dikit itu hilang udah langsung. Jadi kayak uang persis, nyarinya susah, begitu udah ke PVJ, seneng ada tas apa dipakai udah habis. Ya sebulan pakai, udah habis ya, beli sepatu, beli tas dan sebagainya. Nah otot tuh kayak gitu juga teman-teman sekalian ya. Jadi makanya kenapa latihan otot itu adalah sesuatu yang harus dicicil tiap hari dengan menggunakan tubuh kita sendiri. Next teman-teman sekalian, ini juga sama, ternyata dengan kita nggak makan, fokus kita jadi lebih clear, konsentrasi jadi lebih tinggi. Mau tahu gak kalau konsentrasi kita lebih tinggi pada saat nggak makan dibandingkan pada saat makan? Caranya taunya dari mana? Caranya taunya dari pengalaman saya tinggal di Bandung udah 14 tahun teman-teman sekalian. Saya tinggal di Parompong, di Cihideng, teman-teman tahu ya. Nah di depan rumah saya ada satu wahana pariwisata baru namanya Lembang Zoo. Ya, udah pernah ke Lembang Zoo? Belum? Iya. Masuk ke Lembang Zoo, di Lembang Zoo ada salah satu wahana, di sana ada wahana macan harimau ya di sana ya. Nah di macan harimau itu, kalau seandainya itu pagarnya boleh dibuka, itu harimau itu kadang-kadang dengan senang hati ya bisa bergaul sama pengunjung gitu ya, kalau bisa dibuka gitu ya, dia gaul sama pengunjung. Nah pertanyaannya adalah kalau seandainya itu dibuka dan harimau itu boleh keluar, pertanyaan saya, kita lebih senang bergaul sama harimau yang hobi makan dan baru habis makan atau harimau yang puasa teman-teman? Kita lebih senang yang mana ketemunya? Yang mana? Yang habis makan. Kenapa yang habis makan? Karena yang habis makan gak punya mental fokus dia. Jadi dia gak fokus gitu, dia kenyang, gula darahnya naik turun, terjadi roller coaster energi. Jadi dia yang ngelihat kita nyantai. Tapi begitu itu macan yang lagi puasa, ngelihat kita fokus banget, langsung diterkam kita. Wow, ya. Paham ya teman-teman sekalian? Nah jadi kita pada saat kita kerja, pada saat kita usaha, pada saat kita belajar, pada saat kita tidak dipengaruhi oleh yang namanya roller coaster energi karena karbohidrat, waktu kita puasa, kita mental fokus kita lebih tinggi. Ya, karena apa? Karena when we rely on ketone body atau fat, terjadi yang namanya it's a stable source of energy. Tapi ketika kita fokus kepada karbo, terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Paham ya teman-teman sekalian? Oke, lanjut lagi. Ini juga sama teman-teman sekalian, gara-gara puasa yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah terjadinya keseimbangan daripada kesehatan gut bakteria. Bukan kebalikannya, terjadi yang namanya dysbiosis. Dan terakhir teman-teman sekalian, apa kebaikan puasa? Mudah. Karena hanya tinggal kapan makan, kapan tidak makan. Murah, karena nggak perlu bayar. Alami, karena di mana-mana sekali kita makan, sekali kita tidak makan. Dan terakhir ternyata puasa memberikan begitu banyak kebermanfaat yang tadi baru kita mention ya. Lanjut lagi, ini stage of fasting yang saya katakan tadi. Di 12 jam badan dalam pakai lemak sebagai sumber tenaga. Di 16 jam fat burning makin increase lagi. Di 18 sampai 12 jam autophagy udah terjadi. Teman-teman bisa lihat di sini. Makanya kenapa 3-day water fasting itu salah satu strategi yang paling bagus kalau teman-teman punya permasalahan dengan tumor, dengan permasalahan dengan cancer dan sebagainya. Itu salah satu strategi ya. Bukan berarti klaim bisa menyembuhkan, tapi ini anecdotal namanya ya. Anecdotal itu artinya banyak sekali orang yang melakukan pendekatan 3-day water fasting ternyata mendapatkan kebermanfaat daripada yang namanya autophagy tadi. Jadi sel tumornya, sel kansernya semuanya terjadi penurunan ya. Dan salah satu makanannya kanser apa teman-teman? Sel kanser. Makanannya gula ya. Paham ya teman-teman? Oke, step 1 yaitu adalah 50-50. Terakhir makan jam 8 malam berarti kita boleh makan paling cepat jam 8 pagi. Terakhir makan jam 9 malam berarti paling cepat boleh makan jam 9 pagi. Ini 12 jam tadi nih bro yang tadi kita cerita. Yang kedua yaitu adalah ini. Skip makan pagi atau skip makan malam? Bisa teman-teman? Pilih mana? Pilih skip makan pagi atau pilih skip makan malam? Siapa yang pilih skip makan malam angkat tangan? Oke, siapa yang pilih skip makan pagi angkat tangan? Oke. Kalau ada pilkada yang menang makan pagi ya, di skipnya ya. Nah, tapi teman-teman kenapa lebih banyak milih skip makan pagi? Jawabannya apa? Karena teman-teman pada sesungguhnya adalah memang kita ini orang yang normal aja. Ada satu yang namanya hubungan antara manusia dan alam
berdasarkan siklus hormonal itu yang disebut namanya ritme circadian atau circadian rhythm. Circadian rhythm menjelaskan kepada kita bahwa manusia kebanyakan nafsu makannya paling sedikit, paling rendah pada saat jam 7, jam 8 pagi. Nafsu makannya paling banyak yaitu pada saat jam 7, jam 8 malam. Makanya ya teman-teman ya, saya lihat di sini ya. Ini Mas Adere kapan nih ngocehnya nih, cepetan selesai, saya udah lapar ya gitu ya. Karena ini adalah momen dimana teman-teman lapar di sini sekarang ya. Nah jadi teman-teman skip makan pagi atau skip makan malam, maka pada saat itu apa yang terjadi? Hampir lebih dari 70%-nya waktu jendela kita menjadi jendela tidak makan. Akhirnya kita menang pilkada, kita langsung menang. 30%-nya kita makan. Bisa makan apa aja pada saat 30% silakan aja. Tapi poinnya saya cuma bilang bahwa lebih baik makan hancur selama 8 jam daripada makan hancur selama 18 jam. Betul ya? Jadi itu aja. Tapi bayangin kalau nanti kita masuk ke step keduanya, ketika kita masuk ke dalam jendela makan, ternyata kita bisa memilih sumber makanannya lagi ya. Next, lanjut lagi. Ini adalah step yang terakhir teman-teman sekalian. Ini adalah step yang kalau di bulan Ramadan kaum muslimin dan muslimah dia ternyata lupa, bukan lupa sih, tepatnya dia tidak makan pada saat sahur. Jadi dia hanya makan pada saat kapan? Pada saat buka aja jam 6 sore sampai jam 10 malam. Habis itu dia tidur. Pas sahur dia cuma minum air putih aja, dia sholat, habis itu udah dia jalanin lagi. Berarti dia puasa berapa lama? 20 jam. Teman-teman bisa gak lakuin ini? Bisa lakuin. Dengan cara apa? Makannya dinner to dinner. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi jendela makan kita cuma jam 6 sore sampai jam 10 malam atau jam 11 pada saat kita tidur. Besoknya makannya lagi di situ. Tapi di antara kita nggak makan, boleh gak kita minum teman-teman sekalian? Boleh gak? Boleh. Minum air putih boleh? Boleh. Minum teh boleh? Boleh. Minum kopi boleh? Boleh. Minum jamu boleh? Boleh. Yang nggak boleh apa? Memasukkan gula ke dalam teh, kopi, jamu. Dan kenapa memasukkan gula akhirnya nggak boleh? Karena begitu gula masuk berarti menjadi batal. Karena apa? Karena gula kasih kita tenaga. Tapi selama kita nggak masukin gula, meskipun kita masukin kopi atau teh dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Badan tetap akan pakai apa? Lemak sebagai sumber tenaga. Nah lemaknya dari mana? Lemaknya dari cadangan yang kita punya. Makanya kenapa orang yang kadar lemaknya udah di bawah 10%, atau mungkin kebetulan di sini ada ibu-ibu yang hamil, atau yang mungkin sedang menyusui, atau mungkin ada yang sedang dalam medikasi, atau anak-anak muda yang kerempeng, yang badannya kayak saya zaman dulu tinggi 183, berat saya 55 kg dengan kadar lemak di bawah 10%. Kebutuhan puasa semakin berkurang, nggak ada gitu ya. Jadi puasa adalah sebuah strategi metode, substansinya adalah sehat. Jadi kita paham aja itu. Tapi kalau teman-teman kadar lemaknya tinggi, berarti teman-teman kaya akan tabungan energi. Kayanya seberapa banyak kalau teman-teman tahu? Saya kasih tahu yang gampang. Kalau di pembuluh darah kita, toleransi terhadap kalori di sana cuma 20%. Cuma 20%. Di sini. Toleransinya cuma 20%. Begitu lewat daripada 20%, 20 kilokalori maksudnya. Ini di pembuluh darah kita. Makanya kenapa begitu dia lewat dari sini, makanya pembuluh darah pankreas kita merilis yang namanya hormon insulin untuk ngambil kelebihan itu, karena dia harus bikin supaya kira-kira di sekitar berapa teman-teman sekalian? 90 sampai 100 mg per desiliter darah. Harus diturunin. Nah waktu dia nurunin ini, baru dia pindahin ke yang namanya tangki tempat penampungan daripada kelebihan gula tersebut. Tangki penampungan itu disebut dengan namanya apa? Glikogen. Adanya di mana? Adanya di hati, liver namanya. Yang kedua adanya di otot rangka. Liver kurang lebih sekitar 100-an, otot rangka sekitar 1.500-an sampai 1.800. Teman-teman bisa lihat gak di sini? Dari pelajaran ini. Jadi, waktu teman-teman makan somai, makan bakmi, makan bakso, makan kue tiaw, makan nasi goreng, mie ayam, nasi uduk,
otomatis kalori yang masuk ke dalam pembuluh darah kita naik gak dari ini? Naik, makanya insulin hadir, dia taruh langsung di glikogen. Di liver terbatas, kecil, akhirnya dia taruh di otot. Cuma teman-teman di sini nggak pernah latihan otot, ototnya kecil. Makanya akhirnya ditaruhlah di satu tempat. Udah mas, di toko sebelah aja, di sana semua diterima. Ya, di sana semua diterima. Yaitu di mana teman-teman sekalian? Di mana? Sel lemak. Jadi teman-teman bisa lihat. Cuma 20 kalori. Di sini 1.500 sampai 1.800 kalori. Di sini berapa teman-teman kapasitasnya lemak kita? Berapa? Tak terhingga. Tahu 1 kilo berapa pound? Siapa yang tahu? Berapa pound? 2,2 pound. 1 pound itu setara dengan berapa kalori teman-teman sekalian? Kalau kita punya 1 pound lemak, setara dengan berapa kalori teman-teman? 3.500 kilokalori. Jadi 3.500 kilokalori dikalikan 2,2, nah itu baru 1 kilo. Teman-teman di sini saya yakin pasti punya cadangan lebih dari 1 kilo lemaknya, betul ya? Jadi berapa teman-teman? Kira-kira berapa kilo? Banyak. Berarti kesimpulan teman-teman punya tabungan berapa? Tabungannya ratusan ribu sampai jutaan kalori. Jadi kalau sampai hari ini saya bilang teman-teman jangan makan, teman-teman jangan GR ya. Karena apa? Karena jangan bilang Mas Ade saya nggak boleh makan loh. Masa saya cuma dikasih 500 kalori? Masa saya disuruh puasa sehari? Jawabannya Mas itu punya tabungan jutaan. Jadi nggak dikasih makan 2.000 kalori sehari nggak kenapa-napa. Karena apa? Karena punya tabungan. Itu yang disebut dengan namanya counter regulasi hormonal yang diciptakan oleh badan untuk membuat yang namanya homeostatis, keseimbangan. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi semakin banyak tabungan energi kita sebenarnya nggak takut untuk menjadikan puasa sebagai salah satu strategi yang baik bagi kita. Ya, kurang lebih itu. Oke, lanjut lagi. Step kedua yaitu kontrol karbo. Nah teman-teman kita lihat di sini apa bedanya yang merah sama yang hijau teman-teman? Bedanya apa? Bedanya adalah yang merah campur tangan manusianya lebih tinggi. Yang hijau campur tangan pencipta kita atau alam semesta lebih banyak di sana. Jadi pilihlah sumber makanan yang bisa dipetik, bisa digali, bisa diambil ya. Bukan yang keluar dari kaleng, dari kerdus, dari kemasan. Ya, itu aja. Bukan berarti nggak boleh ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Next, prioritas protein, step nomor 3 di jendela buka kita. Yaitu adalah apa? Teman-teman kita lihat di sini fungsi protein begitu banyak kebermanfaatannya ya. Bukan cuma buat otot, tapi juga buat yang lain-lainnya ya. Teman-teman tahu di sini. Nah, teman-teman kita lihat di sini sumbernya bisa dari hewani dan nabati. Masing-masing punya kelebihan. Kelebihannya nabati adalah apa? Memberikan kemudahan bagi kita untuk mencernanya. Jadi tidak membutuhkan tingkat keasaman untuk mengaktifasi enzim. Makanya kita bisa konsumsi dari nabati. Tapi kelebihannya daripada hewani adalah apa? Profil amino acid yang esensialnya lebih tinggi. Lebih lengkap profilnya. Dibandingkan dengan yang nabati. Jadi variasi, kombinasi, rotasi. Protein kebutuhannya sehari berapa teman-teman sekalian? Ya itu udah tinggal silakan aja, pilih-pilih sendiri. Boleh dikalikan 1 berat badan, boleh dikalikan 1,5 berat badan, boleh dikalikan 2, maupun juga kalau bingung, udah setiap kali saya makan kurang lebih 30 gram protein per mealnya. Berlaku bagi siapa? Pria, wanita, tua, muda, kaya, dan ya kalau yang miskin tapi punya uang ya gitu ya. Nah, jadi sama itunya. Oke, lanjut lagi. Nah, pilih lemak yang alami maksudnya teman-teman sekalian kita dapatkannya sebenarnya dari protein. Dari lemak ini semuanya bagus sebenarnya teman-teman sekalian. Ada satu keunikan, ternyata butter tuh sebenarnya bagus sekali malah ya. Kayak misalnya santan tuh sebenarnya baik, bagus, nggak ada masalah. Di atas tuh sebenarnya bagus. Yang nggak bagus di sini adalah yang polyunsaturated fats yang mengandung omega 6 yang tinggi karena itu proinflamasi. Alasannya kenapa? Corn oil, safflower, sunflower, canola oil, vegetable oils
itu diproses dengan pemanasan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama sehingga terjadi toxicity di sana. Jadi bukan salah vegetable-nya tapi salah prosesnya. Jadi teman-teman sekalian izin bahwa memang di satu sisi di Indonesia ketika terjadi kelangkaan minyak goreng menjadi sebuah musibah. Tapi di sisi lain menjadi sebuah berkah karena kita tidak terpapar dengan salah satu enemy nomor 1 daripada inflamasi di badan kita, minyak goreng Pak. Ya, jadi itu bukan ide baik. Lanjut lagi, sumbernya ini manfaat daripada lemak tadi ya. Nah sumbernya bisa dapat dari mana aja? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oh berarti alpukat bagus, mulai besok saya pesan es teler. Enggak, ya paham ya teman-teman ya. Alpukatnya bagus, yang nggak bagus teman-temannya. Ya, teman-temannya siapa? Teman-temannya Bu. Susu kental manis ya. Siapa lagi? Sirup ya, apalagi ya, gula pasir dan sebagainya. Dark coklat bagus, boleh di atas 70% aja ya, kalau boleh ya. Oke lanjut lagi. Nah ini step yang terakhir yang nomor 5 yaitu adalah melakukan aktivitas latihan beban pada saat perut kosong. Nah jadi teman-teman sekalian kita lihat alasan kenapa perut kosong. Karena ketika perut kosong kita melakukan aktivitas, badan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah kapan terjadi kalau kita kardio menggunakan lemak sebagai sumber tenaga? Terjadi minimal 60% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Detak nadi kita per menit 220 dikurangi umur. 60%-nya itu kita masuk ke dalam yang namanya zona pembakaran lemak. Itu kita bisa capai dalam waktu berapa? 20-30 menit. Makanya bapak-bapak ibu-ibu di sini ketemu saya ceritanya. Kemarin pagi, Mas Ade, halo apa kabar? Mas Ade nanti katanya mau seminar ya di gereja saya. Oh iya kok tahu? Iya, saya lihat ada posternya. Oh iya. Lagi ngapain Mas? Saya lagi lari nih, kemarin baru habis makan kue tiao, sama makan bakso, sama makan pempek. Saya feeling guilty, makanya saya lari pagi. Berarti saya tanya masnya sama mbaknya, Mas sama mbak kenapa lari? Iya karena saya mau bakar apa? Mau bakar lemak. Pertanyaan saya, Mas, Mbak tahu dari mana kalau lari kita membakar lemak? Jawabannya adalah apa? Tahu dari mana saya membakar lemak pada saat saya lari? Hanya pada saat apa? Pada saat saya masuk ke dalam zona pembakaran lemak. Ternyata zona pembakaran lemak hanya baru terjadi pada saat kapan? Setelah 30 menit kita lari. 30 menit kita lari, kita bakar apa dulu nomor 1? Bakar gula. Gulanya ngedrop. Kalau kita nggak perut kosong, kita butuh waktu setengah jam buat bakar gula yang kita makan. 30 menit kita bakar gula, setelah 30 menit gulanya turun, baru badan pakai lemak sebagai sumber tenaga karena kita masuk ke dalam namanya 60% daripada zona pembakaran kalori kita. Teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian. Nah, yang uniknya teman-teman, kebanyakan dari kita olahraga setiap hari juga. Kadang-kadang suka sering olahraga tiap hari Mas Ade, cuma masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah ketika badan udah siap mau bakar lemak 30 menit itu, dia sudah ada di tukang bubur ayam. Paham ya? Nah jadi makanya kenapa akhirnya tidak terjadilah si pembakaran lemak itu. Tapi jantungnya sehat, nggak apa-apa, lumayan ya. Cuma berat badannya nggak turun ya. Jadi oleh sebab itu bagaimana? Oh berarti mesti tambah lagi dong Mas Ade waktunya. Sedangkan saya ini orang sibuk. Saya cuma punya waktu 30 menit. Strateginya apa teman-teman sekalian? Apa strateginya? Strateginya adalah 10 menitnya latihan beban dulu. Kelar latihan beban langsung pakai kardio. Setelah latihan beban adalah aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Contoh yang paling gampang sederhana. Contoh aja gampang. Mas boleh berdiri? Boleh berdiri? Ya. Ya, boleh. Ya, boleh duduk lagi Mas? Ya, boleh. Oke. Boleh berdiri lagi Mas? Ya. Boleh duduk lagi? Iya. Berdiri lagi Mas? Boleh duduk lagi? Iya. Boleh berdiri lagi Mas? Boleh duduk lagi? Boleh sekali lagi berdiri lagi? Boleh duduk lagi. Ini yang disebut namanya squat. Aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Otot yang paling banyak kalau Indonesia adalah badan kita, Pulau Jawanya mana? Populasi paling tinggi kan Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di mana? Kaki kita. Ini kaki kita. Paling banyak. Back sama delts kita itu adanya di Pulau Sumateranya. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi kalau kita rajin latihan duduk, bangun. Duduk, bangun. Kita membakar gula. Teman-teman coba, yang cewek tangannya gini. Tangannya gini yang cewek. Mulai ya saya hitung 1, 2, 3, remes yang kencang.
Lalu tahan kencengin, jadi ini gini, tahan, kencengin, tahan ototnya. Jangan tahan napasnya ya, jangan tahan napas. Tahan ototnya ya. 1, siap ya, remes ya. Bayangin suami yang ngeselin ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo mbak, tahan. Ini namanya statik kontraksi teman-teman sekalian. Tahan, ini namanya kalau anak binaraga dia nge-pose kayak gini. Tahan. 5, 4, 3, tahan, kencengin lagi. 2, tahan, kencengin lagi. 1, tahan, baru lepas. Apa yang kita lakukan barusan? Kita melakukan aktivitas pengencangan otot rangka, yang terangsang kekuatannya adalah rangka, yang dibakar adalah gula. Teman-teman bayangin tadi saya suruh bangun berdiri kan cuma saya suruh 5 kali. Coba kalau saya suruh 30 kali, capek gak kira-kira? Pasti capek, gula darahnya langsung turun. Habis itu Mas langsung jalan di sini, naik turun lagi, itu udah langsung pakai lemak sebagai sumber tenaga. Kenapa hal itu terjadi? Karena gula darahnya ngedrop, kita pakai momentum itu untuk apa? Pakai lemak sebagai sumber tenaga. Makanya kenapa cardio exercise dilakukan di akhir setelah kita latihan beban. Atau kalau misalnya mau langsung kardio, berarti kita lakukan dengan fasted cardio atau perut kosong. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi membuat kardio kita menjadi lebih optimal. Ya, oke, lanjut lagi. Teman-teman sekalian, ini yang tadi saya katakan tadi. Jenis-jenis kardio, teman-teman bisa di dalam ruangan dengan alat bantu. Di luar ruangan, teman-teman juga kalau di Bandung pasti otomatis mudah. Atau senam-senam aerobik ya, yang aktivitas yang terorganisir. Nah teman-teman sekalian, ini manfaat latihan beban yang tadi saya katakan tadi. Ternyata permasalahan daripada orang yang usianya di atas 30 tahun yang disebut namanya osteo, permasalahan tulang, disebabkan karena permasalahan otot, sarkopenia, akhirnya terjadi permasalahan obesity. Itu akhirnya jadi bisa diminimalkan. Otot kita is the largest site of glucose disposal. Itu tadi saya bilang, bisa sampai 1000 kilokalori buat menampung gula. Sayang kalau seandainya nggak dilatih teman-teman sekalian ya. Nah bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara menggunakan alat bantu, bisa dengan menggunakan badan sendiri ya. Jadi teman-teman sekali lagi, terutama bagi orang yang tua, justru itu yang sering saya cerita sama teman-teman sekalian. Apa yang membuat orang tua itu akhirnya terjadi semacam yang namanya degeneratif, cepat penuaannya, singkat, cepat. Disebabkan karena apa? Karena salah satu permasalahan yang kita hadapi bukan masalah hanya how to fat loss atau how to lose fat, tapi permasalahannya adalah under muscle. Saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian, apa yang membedakan saya dengan teman-teman saya lain yang usianya 53 tahun yang lainnya. Sama-sama Manula Pratama. Apa yang membedakan secara visual bentuknya antara saya dan teman-teman saya yang umurnya 53 tahun. Yang membedakan cuma satu, komposisi tubuh. Yaitu adalah apa? Ketika saya bersedia untuk apa? Melatih pengencangan otot rangka. Teman-teman saya nggak mau latihan otot rangka pada saat itu, makanya kenapa apa? Tulangnya melemah. Tulangnya melemah artinya geraknya berkurang. Akhirnya lemaknya meningkat, akhirnya langganan kesakitan. Tapi yang salah apa dia bilang? 50 tahunnya, bukannya perilakunya. Makanya kenapa saya selalu bilang teman-teman sekalian, umur ada kronologis, ada biologis, ada psikologis ya. Jadi umur psikologis dan umur biologis bisa di-reverse dengan ulah perilaku kita. Tapi umur kronologis makin lama semakin tua ya, kurang lebih itu. Oke. Ini teman-teman yang tadi saya katakan tadi, kalau 30 tahun terjadi penurunan 1%, berarti kalau umurnya 53 tahun berarti terjadi penurunan 23%, setara dengan 1-3% fungsi, berarti setara dengan hampir 70% saya turun fungsinya kalau saya tidak olahraga teman-teman sekalian. Makanya ketika check in di Jakarta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapatnya gate nomor 28, teman-teman langsung bete ya. Akhirnya nunggu apa? Bagi nunggu. Karena apa? Karena jalannya udah gak kuat ya. Pada saat di pesawat juga, begitu bawa luggage-nya minta tolong pramugari atau pramugaranya untuk ngangkatin karena kitanya sudah tidak kuat. Teman-teman sekalian, yuk kita harus melakukan aktivitas gerak. Salah satu yang sederhana dengan menggunakan tubuh kita sendiri. Ini kebermanfaatan daripada latihan beban teman-teman sekalian. Dan ini kita lihat kebermanfaatannya daripada
Kalau kita tidak gunakan maka kita akan kehilangan. Dengan kita gunakan maka kita akan mengoptimalkannya. Dan setiap gerak diciptakan berbeda-beda. Ada yang gerakannya cuma sekedar lari, yang kena 1A. Kalau larinya ditanjakan, yang kena 2A. Kalau larinya ditanjakan sambil dorong mobil, kenanya 2B. Kalau lari ditanjakan sambil dorong mobil lalu kita suruh anak kita atau suami ibu tarik rem tangan, ibunya tetap dorong, itu kena 2X. Ini sebuah analogi ekstrim yang ingin mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa gerakan itu sebenarnya masing-masing berbeda. Tadi contohnya, Mas, boleh sekali lagi berdiri? Ya, kan tuh duduk lagi ya, duduk lagi, berdiri lagi kan. Nah tadi gampang kan kalau duduk bangun berdiri gampang kan. Kenapa gampang? Karena di kepala Mas asosiasinya adalah saya hanya ngapain? Saya hanya mengangkat bokong saya dari titik A menuju destinasi titik B. Gampang gini. Tapi menjadi lebih susah dengan cara apa? Duduk Mas. Nah sekarang saya mau Mas pas naik ke atas, pas naik bukan membayangkan mengangkat bokong ke atas, tapi membayangkan apa? Menekan lantai ke bawah. Pada saat naik di kepalanya, pas naik menekan lantai ke bawah, pas naik menekan lantai ke bawah. Kita mulai 1, 2, 3 pelan-pelan. Naik, tekan lantai ke bawah. Iya, turun lagi. Pas naik, tekan lantai ke bawah. Turun lagi. Pas naik, tekan lantai ke bawah. Jangan dihentak, tapi pelan-pelan. Tapi seolah-olah kayak kita naikin ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pelan. Iya, turun lagi. Sekali lagi kita tekan lagi lantainya. Nah sekarang kita bikin yang lebih susah lagi. Kan dari berdiri, pas mau duduk, kita tekan lantainya. Jadi pas mau duduk, kita tekan lantainya ya. Mulai tekan lantainya, duduk. Pas naik, tekan lantainya. Pas duduk, tekan lantainya. Sekali lagi, tekan lantainya. Terakhir, tekan lantainya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Lebih gampang apa lebih susah? Lebih susah. Artinya apa? Artinya kita menggunakannya bukan cuma 1A, bukan juga 2A, tapi kita mau dapetin signal yang lebih besar lagi. Kurang lebih itu ya. Oke, apa aja gerakan latihannya? Waktunya udah terbatas. 1, kalau nggak kuat squat, duduk aja di mana? Di dinding. Itu yang disebut namanya wall sit. Tipsnya apa teman-teman? Jangan pakai kursi ya. Ya tahu ya tipsnya ya. Oke, yang kedua, duduk, bangun berdiri pakai kursi. Udah makin kuat, pegang kursinya. Duduk, bangun berdiri. Udah makin kuat lagi, nggak usah dipegang. Sesederhana itu. Silahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Next, yang kedua, naik turun tangga. Teman-teman lihat caranya paling gampang. Kaki kiri naik, kanan ikut, kiri turun, kanan turun. Kaki kiri naik, kanan ikut, kiri turun. 10 kali. Kanan naik, turun, kanan turun. Kanan naik, kiri ikut, kanan turun. 10 kali juga. Kalau mau lebih kuat lagi, pas naik kakinya, bayangkan bukan mengangkat bokong ke atas, membayangkan menekan lantai ke bawah. Pas naik. Jadi dengan gerakan-gerakan yang sederhana, tapi kita apa? Bakar gula. Ketika kita lakukan hal itu 1 set aja 10 kali, bayangin apa? Bayangin tadi somai sama pempeknya tadi lumayan. 2, 3, 4 piring sendok mulai berkurang. Salah satu kelebihan dari kita latihan beban yang ringan, yang bodoh-bodohan kayak gitu, apa kebermanfaatan kita teman-teman sekalian? Badan gak perlu memproduksi insulin. Gulanya ngapain? Ototnya diambil sendiri, ototnya ngambil sendiri gula yang beredar tadi. Jadi permasalahan daripada kesehatan hari ini di Indonesia, resistensi insulin. Tapi dengan Bapak rajin latihan beban, maka yang terjadi Bapak meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan rajin latihan otot, Bapak meningkatkan kemampuan otot untuk menjadi apa? Menjadi largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar di badan kita kalau otot kita ya. Oke, lanjut lagi gerakannya. Ini juga sama lanjis. Teman-teman sekalian bisa melangkah ke depan, bisa melangkah ke depan, atau melangkah ke belakang. Melangkah ke belakang. Atau diam di tempat. Teman-teman diam aja, turun. Balik ke sini, diam aja.
Ibu nggak ada kerjaan, ngapain kesini? Bilang aja tadi baru habis makan bakmi ya, daripada ditaruh di sel lemak atau harus makan metformin atau masukin insulin, cukup dengan melakukan aktivitas ini ya. Next, lanjut lagi. Gerakannya yaitu ada push up. Aduh Mas Ade, saya nggak kuat push up. Gampang, yaitu adalah di tembok. Udah makin kuat, turun ke bawah. Udah makin kuat, turun ke bawah tapi lututnya yang dijaga. Udah makin kuat lagi teman-teman. Push up yang normal, udah makin kuat lagi, boleh kakinya naik. Kalau ada anak-anak fitness di sini yang latihan, ada di Rai Fitness, ada di Celebrity Fitness, dia pernah latihan namanya chest press atau bench press ya. Teman-teman sama juga gerakannya. Plank, cewek paling suka ya, gerakannya nggak ngapa-ngapain, gerakannya gampang gini. Tipsnya, tekan bahunya ke bawah, tarik sikunya ke belakang. Nanti stresnya lebih besar lagi ya. Jadi ini yang disebut namanya statik kontraksi. Apa yang dibakar? Gula. Apa yang dikirim? Signal. Signal buat siapa? Buat tulang, buat otak. Apa yang dibakar? Gula. Gulanya dari mana? Dari tadi baru habis makan bakso, somai, kue tiaw dan kawan-kawan ya. Dan yang terakhir, bisa dengan menyentuh mata kaki kanan. Boleh pindah. Bisa juga dengan ini, bisa juga dengan kakinya yang naik. Ini beberapa tips yang bisa dilakukan. Kapan aja teman-teman bisa lakukan. Kadang-kadang setiap 3 jam apa. Kalau kadang-kadang kalau orang Indonesia sering punya waktu. Kalau orang Hindu itu Trisanya 3 kali sembahyang sehari. Kalau orang Muslim itu 5 kali sehari. Dia sholat, setelah sholat dia lakukan. Kalau teman-teman yang Kristiani misalnya sekelar berdoa, teman-teman mau lakukan 1-2 set, boleh juga ya. Ini beberapa variasi kombinasi rotasi program kardio. Teman-teman bisa jadikan ini juga. Dan ini terakhir, nggak gerak dia ya. Mestinya pakai itu ya. Ini PDF ya. Kurang lebih itu. Terakhir teman-teman sekalian, saya cuma mau sampaikan waktunya karena udah mepet. Selain gerak badan, selain gerak mulut, ternyata kita juga harus gerak nafas ya. Makanya kenapa kalau di gereja kita bernyanyi puji-pujian ya. Kalau di Muslim kadang-kadang melakukan yang namanya berzikir, mengaji. Kalau Hindu, Buddha bermantram namanya, ya. Itu membantu kita punya nafas yang lebih teratur. Dengan nafas teratur, kita didominasi oleh yang biru, parasympathetic nervous system. Maka aktivasi modenya adalah rest and digest. Artinya apa? Badan akan tumbuh dan berkembang. Nah pada saat itu terjadi karena apa? Karena nafasnya panjang dan pelan. Artinya apa? Tarik nafas dalam, buang nafas panjang. Buang nafasnya 4 detik. Tarik nafasnya 4 detik, buang nafasnya 5 detik. Pada saat itu apa yang terjadi? Imunitas kita akan jauh lebih meningkat ketika kita didominasi oleh yang namanya parasympathetic nervous system. Tapi yang terjadi hari ini teman-teman dengerin saya, tanpa kita sadari nafas kita justru yang seperti yang merah. 1 menit kita nafasnya tarik cuma 2 detik, buang 1 detik. Tarik 2 detik, buang 1 detik. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Akhirnya 1 menit kita bernafas 20 kali. Padahal yang baik 1 menit kita bernafas harusnya 6 kali. Membayangkan 20 km per hari motor kita pakai. Dibandingkan dengan motor kita pakai 6 km per hari. Kita lebih ngirit. Jadi nafas pun kalau kita mau lebih ngirit. Dengan cara bernafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang. Itu akan berkontribusi membantu menyehatkan kita ya. Nafas, ingat sekali lagi, tarik nafas dari mana teman-teman? Dari dada apa dari perut? Dari dada apa dari perut? Coba kita tarik nafas sama-sama, pegang dadanya, pegang perutnya. Sekarang kita tarik nafas mulai. 1, 2, 3 tarik. Buang. Tarik dari hidung ya. Buang. Saya mau tanya sama teman-teman, waktu tarik nafas yang maju dadanya apa perutnya? Yang maju dadanya apa perutnya? Yang maju dadanya kebanyakan. Harusnya perutnya yang maju, ya. Jadi perutnya yang maju ya, teman-teman. Bukan maksudnya perutnya maju, bukan ya. Tapi maksudnya pada saat tarik nafas perutnya maju. Buang nafas, perutnya lepas.
Ulang sekali lagi teman-teman, tarik nafas perutnya yang maju. Buang nafas perutnya mundur. Sekali lagi perutnya maju. Buang nafas perutnya mundur. Hanya dengan melakukan pernafasan yang baik, dengan olahraga, dengan berdoa, dengan berpuji-pujian, teman-teman bisa ikut berkontribusi menyehatkan badannya sendiri. Salah satu daripada 2 dari 3 pria melakukan satu aktivitas yang sebenarnya negatif, tapi tetap dilakukan, padahal dia udah pinter, dan dia juga udah sangat paham tentang kesehatan, tapi tetap aja dilakukan. Apa ya, siapa yang teman-teman tahu? 2 dari 3 pria melakukan hal itu, yang berhubungan dengan nafas, yaitu adalah merokok. Bagaimana perokok dia merokok? Gitu gak? Enggak, dia ngerokok gimana? Belajarlah sama perokok bagaimana caranya bernafas yang baik, ya. Jadi perokok tanpa dia sadari dia mengaktifasi relax respon dia. Makanya ketika dia di meeting, dia panik, napasnya gitu. Dia keluar, dia ngerokok kan. Kelar ngerokoknya habis, dia balik lagi, ternyata dia langsung dapat ide. Terima kasih rokok. Nah kan gitu. Nah, yang harus dia terima kasih adalah bukan rokok, tapi yang harus dia terima kasih adalah pattern pola bernafasnya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian di sini yang pria terutama yang masih merokok, tips saya lanjutkanlah merokok. Ya, ada masalah ya. Cuma tipsnya cuma satu, yaitu adalah apa? Tolong apinya jangan dinyalakan. Itu aja, ya. Ya, jadi ngerokoknya jalan terus boleh, ya. Tapi apinya aja yang jangan dinyalain. Oke, baik. Teman-teman sekalian, waktunya udah habis. Saya cuma sebagai penutup, warisan daripada pola hidup sehat itu, teman-teman sekalian, adalah yang namanya ketika kita mampu menciptakan kesenangan dalam aktivitas gerak, termasuk juga gerak nafas kita. Warisan pola hidup sehat di Indonesia ternyata adalah yang disebut namanya keikhlasan. Ketika kita tidak ikhlas terhadap ketidakpastian akan masa depan, maka yang terjadi ketakutan. Tapi kalau kita ikhlas, akhirnya menjadi sebuah petualangan. Ketika kita tidak ikhlas terhadap orang yang menyakiti hati kita, kita pasti benci, kesel. Tapi ketika kita ikhlas, akhirnya jadi pemaafan. Ketika kita tidak ikhlas terhadap orang yang berbuat lebih baik dari kita, akhirnya menjadi sebuah jealousy, kecemburuan. Tapi ketika kita ikhlas, akhirnya menjadi sebuah motivasi. Dan ketika kita tidak ikhlas terhadap sebuah perbedaan, ini yang paling sering hari ini yang terjadi diskriminasi. Tapi ketika kita ikhlas, akhirnya menjadi sebuah toleransi. Keikhlasan juga berkontribusi ikut menyehatkan masyarakat di Indonesia. Orang yang umurnya paling panjang bukan orang yang paling kuat, tapi ternyata orang yang umurnya paling panjang adalah orang yang paling bijaksana terhadap dirinya. Apakah terhadap badan, terhadap pikiran, terhadap emosi, dan terhadap life energy. Ini lebih kepada yang terakhir tadi saya katakan tadi, mencari sehat harusnya mencari ke dalam. Warisannya kemandirian, mudah dan murah. Fokus kepada akar permasalahannya. Nah, pada saat itulah harapannya mudah-mudahan Indonesia bisa lebih sehat dan kuat. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Ya, pokoknya sebelum dimulai Q&A, saya mau minta maaf dulu sama Mas Ade. Tadi dia minta salam sama saya, tapi saya malah turun, nggak diajak ngobrol. Jadi di belakang saya dimarahin ya. Kenapa nggak ajak ngobrol dulu katanya Mas? Iya, terima kasih. Soalnya kita lagi grogol tadi. Grogi. Oh iya. Oh grogi, oke maaf. Grogi ya, ketemu ini ya. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak insight-insight yang penting yang saya dapatkan tadi Mas Ade. Karena saya orangnya tidak suka nge-gym. Bapak Hendy suka nge-gym. Ya, saya masih berkomitmen lah untuk nge-gym. Tapi susah ya. Yes. Nah, ada pertanyaan dari Peter nih, coba. Ya mungkin sebelum saya jawab pertanyaannya, tapi itu tadi juga yang menjadi pernyataan dari teman-teman tadi ya. Jadi sekali lagi kan kita nggak pernah bilang bahwa ibaratnya, oh iya dia yang senang berdoa. Kebetulan kalau saya orangnya nggak suka berdoa sih gitu ya. Betul, Jadi betul. Berdoa itu adalah bukan sebuah tujuan atau sebuah hobi. Tapi itu adalah sebuah metode yang memang kita lakukan yang akhirnya nanti konsekuensinya adalah ketenangan hati yang kita dapatkan. Apalagi kedekatan kita juga dengan pencipta kita misalnya. Ya, nah jadi sebenarnya kayak nge-gym tadi itu sebenarnya metode juga. Jadi ada istilah yang mengatakan gini, kalau rambut kita bisa selalu rapi, nggak ada gunanya kita harus nyisir. Kalau badan kita bisa wangi, nggak perlu juga kita harus mandi. Kalau seandainya kita tiap kali buka kulkas ternyata uangnya ada terus, ngapain kerja juga ya, santai aja ya, udah uangnya udah banyak juga. Nah jadi
teman-teman sekalian, bukan masalah kita olahraga, mau nge-gym, ngatur makanan dan sebagainya. Tapi problemnya adalah kalau kita tidak melakukan itu, nanti konsekuensinya yang harus kita hadapi sendiri. Yaitu adalah kesakitan yang menjadi, kalau kita bilang nanti ganjarannya. Gitu, kurang lebih. Betul sekali. Berarti saya juga tadi pikir bahwa berarti nggak perlu nge-gym. Karena tadi Mas Ade kan mengajarkan ada squat, itu kan bisa dilakukan di rumah sebenarnya. Dan itu sangat gampang sekali gitu. Betul, ya kalau nge-gym memang seolah harus ke gym gitu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya aktivitas nge-gym itu bisa dilakukan di rumah. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, gym kita adalah badan kita sendiri. Ya. Wah keren, quotes of the day ya, gym kita adalah. Betul. Silakan Bapak Hendy, gimana Bapak Hendy? Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya, boleh. Dari teman-teman di sini? Oke. Dengan senang hati, ayo. Silakan mau tanya. Boleh dibantu mic-nya mungkin? Jangan malu-malu ya teman-teman. Ada istilah yang mengatakan malu bertanya sesak di celana. Ya. Oh, wow. Jalan Mas. Halo cek. Perkenalkan nama saya Arif Chandra Simanjuntak. Saya dari Bandung. Oh iya, Mas Arif. Iya. Simanjuntak. Iya, Bang Arif Simanjuntak. Iya. Jadi dulu saya ingat waktu Mas Ade ngisi acara TV, katanya gak usah harus ke tempat gym, cukup dengan botol kosong itu ya. Botol kosong. Lalu botol setengah. Lalu botol penuh, yang penting adalah konsisten. Gitu kan. Jadi menurut saya dari situ saya menangkap konsisten itu kunci utamanya dulu. Jadi kebiasaan-kebiasaan di slide yang tentang kesenangan itu bisa terjadi gitu ya. Nah yang mau saya tanyain tuh ketika konsistensinya sudah terjalin, tanpa harus dipikir ketika saya lapar harus makan gitu ya. Sudah tercipta lah. Betul. Nah ada alarm-alarm yang mungkin muncul. Kenapa bisa terjadi mas? Contohnya gini, saya karena udah punya konsistensi sendiri, pola hidup sendiri, sesuai kapasitas sendiri. Contoh mau sakit, saya malah gerakannya malah olahraga, gitu. Jadi ada alarm yang nggak saya setting, itu muncul, tapi saya lakukan hal lain gitu, supaya alarm itu nggak muncul lagi. Pengalaman Mas Ade, ada nggak ketika mau punya konsistensi, sudah punya pola hidup, alarm yang aneh muncul? Lalu apa siasatnya untuk supaya alarm itu nggak muncul lagi, artinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contoh gitu. Alarm yang aneh apa? Tadi tiba-tiba saya ada gejala, ini kayaknya kenapa tiba-tiba mas, kayaknya gejala sakit deh. Kayaknya, dan saya lakukan olahraga, terserah saya aja gitu. Harusnya kan mungkin istirahat. Nah pernah nggak punya tipikal yang sama ketika udah punya konsistensi tadi, alarmnya ini kok kenapa saya ya? Lalu saya lakukan apa dan siasatnya supaya alarm itu tidak terjadi lagi gimana? Itu terima kasih. Oke, baik. Ya, makasih ya Arif ya. Thank you. Boleh tepuk tangan dulu dong. Iya. Satu, saya bicara konsistensi dulu ya. Jadi kalau konsistensi itu sebenarnya lebih kepada kepatuhan. Jadi disiplin, gara-gara disiplin, patuh ya. Akhirnya terjadilah sesuatu yang kayak seolah-olah kita lakukan itu terus-menerus. Pemaknaannya adalah dibilang bahwa dia itu punya dedikasi, punya komitmen, punya apa lagi lah tadi ya. Kata-kata yang tadi, yang menguatkan hati tadi. Tapi saya katakan kepada teman-teman sekalian termasuk kepada Arif. Fondasi daripada sebuah kepatuhan adalah pemahaman. Jadi kalau kita paham, pasti kepatuhan akan mengikuti. Kenapa kita rajin ke gereja? Kenapa kita rajin untuk mau cari uang misalnya belajar? Kenapa kita rajin misalnya mau melakukan berbagai hal misalnya, saya mau bersihin rumah, saya mau urus rumah, saya rapi, saya mau servis mobil gitu ya atau motor atau apa. Kenapa kita mau melakukan hal tersebut? Karena kita punya sebuah pemahaman. Nah dalam hal kesehatan, inilah yang makanya kenapa saya katakan tadi. Salah satu amunisi daripada sebuah pemahaman yaitu adalah edukasi. Makanya kalau kita rajin edukasi diri kita, pemahaman kita semakin kuat. Pemahaman kuat otomatis disiplin menjadi konsekuensinya. Jadi itu. Nah kalau tadi misalnya ada gak alarm yang jelek? Kalau saya rasa ya bagaimanapun juga ada istilah yang seperti saya katakan tadi. Manusia gimana pun juga makin lama akan makin menua juga. Bisa sakit, bisa disebabkan banyak hal ya. Kadang juga bisa karena unsur yang di luar kuasa kita kan juga sering ada ya. Tapi memang mayoritas sakit 95% karena ulah perilaku kita. Tapi kalau seandainya ada sakit karena misalnya ketularan, sakit karena kecelakaan, sakit karena satu dan lain hal yang di luar kuasa kita, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus ikhlas menerimanya ya. Jadi seperti saya katakan tadi, saya
kalau seandainya besok harus sakit, misalnya tiba-tiba divonis cancer atau tumor atau apapun juga, ya saya harus ikhlas menerimanya. Tapi sampai hari ini bersyukur masih diberikan kemandirian sehat. Kenapa? Karena dari dulu niatnya memang mau saya sehat. Bukan cuma mau punya badan bagus, tapi saya bilang I'm not just one, kalau istilahnya orang bilang mau become bodybuilding champion atau athletes champion gitu ya, sports champion. Tapi saya juga mau juara dalam hal menjadi health champion ya, menjadi health sehat juga, jadi juara sehat juga. Makanya kenapa penyalahgunaan obat, apalagi kayak kalau teman-teman tahu bodybuilder give bodybuilding a bad name. Kenapa 90% bodybuilder are on drugs ya? Kalau teman-teman tahu pakai steroid apa segala, jadi badan gede tapi suntik ya, seolah-olah yang penting gedenya, yang penting besarnya. Tapi tanpa dia sadari, dia membuat satu investasi yang luar biasa yang nanti dia harus tanggung sendiri. Bukan hal yang bijaksana. Harusnya muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Jadi kalau ada istilah bodybuilding is important for nation building, itu yang saya coba pegang. Yaitu adalah mau punya badan bagus ya biarin jadi bonusnya. Tapi dengan cara yang sehat yang baik, ternyata itu adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi. Tapi kalau seandainya tadi Arif bilang mungkin nggak ada, mungkin pernah gak misalnya kayak saya apa gitu ya, mungkin sakit atau apa, pasti penyebabnya apa? Banyak hal. Biasanya apa rata-rata kalau kayak saya? Overtraining atau under recovering, pasti kenanya di sana. Jadi kelebihan gerak, kelebihan kerja malah jadi sakit atau kurang istirahat. Tapi kalau banyak orang rata-rata karena kurang gerak, kebanyakan istirahat gitu ya, jadi sakit. Kurang lebih itu ya Arif. Makasih, thank you. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silahkan, ayo boleh. Dengan senang hati. Atau udah mau pulang ya, boleh. Di belakang ada. Ya. Oh iya, di sini ada Mas. Ya, oh iya, sebentar di belakang dulu ya Mas ya. Nanti abis ini ya, kedua ya. Ya, baik. Malam Mas Ade. Malam, ya. Mau nanya Mas Ade, ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya gula itu sumber penyakit? Enggak. Enggak juga. Ketidakmampuan kita memiliki toleransi terhadap gula yang menyebabkan kesakitan. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang saya cerita, jadi oh berarti gula penjahatnya, oh berarti shopping itu penjahatnya, bikin kita jadi bangkrut. Jawabannya enggak, kalau duitnya banyak dia bisa gak shopping? Bisa. Jadi kalau most of the time kita saving, anytime kita bisa shopping. Jadi most of the time kita training, kita dieting, ya kita fasting, berarti anytime kita bisa cheating. Paham ya? Jadi salah gak gulanya? Gak salah, masalahnya kebanyakan orang tidak punya toleransi terhadap gula. Kita kadang-kadang terkesima dengan mobil hari ini punya kemampuan hybrid katanya. Hybrid artinya apa? Kalau bensinnya habis dia langsung ganti jadi apa? Pakai listrik. Badan kita juga sama. Badan kita juga hybrid. Jadi kalau kita selama ini rely on karbohidrat. Tapi kalau karbohidratnya nggak datang, badan pakai apa? Hybrid dia pakai apa? Lemak sebagai sumber tenaga. Jadi kalau gula dibilang penjahat, saya susah bilangnya. Kenapa? Karena ya kalau kebanyakan gula, ya jahat. Tapi kalau misalnya saya bilang di sini, teman-teman hindari semua gula, jawabannya tentu tidak. Teman-teman latihan keras, berarti kan tadi punya cadangan tempat penampungan sampah gula terbesar, is the largest site of glucose disposal. Yaitu adalah apa Mas? Skeletal muscle kan? Berarti dia bisa gak punya toleransi terhadap gula? Bisa, gak apa-apa juga gitu. Oke Mas Ade. Ya. Terus saya ada dua lagi pertanyaan Mas Ya, Ade. silakan. Yang pertama, kalau misalnya seseorang mengurangi diet karbo, istilahnya mungkin karbonya 10% atau enggak totally hilang, Iya. dia makan full protein, Iya. efeknya ke ginjal apa? Karena kan ginjal jadi kerjanya berat ya Mas ya? Oh enggak, kebalikan. Enggak, justru itu tadi makanya mitosnya di sana tadi saya bilang. Jadi justru kenapa disebut essential? Karena penting. Nah dari makronutrisi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Lemak essential enggak? Essential, is essential fatty acid. Protein essential enggak? Essential amino acid. Karbo essential enggak? Enggak. Karbo enggak essential. Makanya kenapa jadi enggak makan karbo enggak apa-apa. Kenapa? Karena badan punya kemampuan untuk menggunakan protein. Kalau kelebihan akan jadi apa? Jadi glukos juga, dipakai jadi gula juga. Lemak
cadangan energi dipakai buat tenaga juga. Jadi ketika kita cut karbo, oh jadi kerja ginjal jadi bermasalah? Sebenarnya enggak. Permasalahan daripada gagal ginjal adalah disebabkan karena apa? End stage of diabetes tipe 2, resistensi insulin. Gara-gara apa? Karbo. Bukan gara-gara protein. Kenapa kita nggak bisa kelebihan protein, Mas? Tahu nggak kenapa nggak bisa kelebihan protein? Karena protein dan lemak adalah dua dari makronutrisi yang merilis hormon kenyang. Contoh, misalnya, saya ngelihat dari teman-teman di sini mukanya, dari mukanya, raut mukanya saya bisa lihat mukanya hampir banyak di sini ada muka yang tidak mau rugi. Ya, di sini ya mukanya tidak mau rugi. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal ketika kita pergi ke Haji Grill. Paham ya teman-teman ya? Betul ya? Ketika kita pergi ke Haji Grill, kita nggak mau rugi. Betul. Apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Tidak makan nasi, betul. Nggak makan nasi kita. Jadi kita makannya apa? Langsung dagingnya. Kita bilang, ini kasihan yang punya Haji Grill. Dia bilang, apa nggak rugi apa ya? Dia kasih saya boleh makan sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata yang punya Haji Grill lebih pintar daripada kita. Dia bilang silahkan aja kamu makan protein sebanyak-banyaknya. Karena apa yang terjadi? Hanya nunggu 30 menit sampai 40 menit. Apa yang terjadi, Mas? Kita hanya kenyang. Kenapa bisa gitu? Karena terjadi rilis yang disebut namanya leptin, CCK, peptide YY. Itu semua dirilis ketika kita masukin protein dan lemak. Nah uniknya kalau kita makan karbo, kita tidak mengenal rasa kenyang. Bahkan kita udah kenyang makan itu di Haji Grill. Ini kok jadi promosi Haji Grill ya? Kenal aja enggak, mudah-mudahan. Kalau di sini ada teman-teman Haji Grill, saya berarti dikasih voucher ya nanti habis ini. Jadi waktu kita kenyang dengan si protein tadi, tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Teman kita ngambil puding sama es krim. Dia bilang, kok ada sih? Padahal di sini tadi masih ada ikan sama ayam yang masih sisa. Oh, udah Mas kamu aja, enggak, udah Akang aja, enggak, udah Teteh aja, enggak, udah ini dia muter terus, enggak ada yang dimakan. Tapi begitu ada puding semua mau makan. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena karbo tidak mengenal rasa kenyang. Nah jadi kalau ditanya bisa gak terjadi kelebihan protein? Jawabannya susah sebenarnya. Kalau bisa terjadi kelebihan protein kalau apa? Kalau strategi kita karbonya rendah, lemaknya rendah, proteinnya tinggi setinggi-tingginya. Baru punya masalah gak dengan protein toxicity? Baru punya masalah gak dengan ginjal? Jawabannya iya. Tapi kalau sekarang ini hampir kejadian mayoritas permasalahan gagal ginjal disebabkan bukan karena protein, tapi karena karbohidrat, karena gula banyakan. Ya, satu lagi pertanyaannya. Ya, apa? Wah, jadi dua ini Mas. Oh iya, oke. Saya pernah full makan total protein. Ya. Dan itu jadi nggak lapar. Apakah itu benar ya? Ya, betul. Totally nggak lapar ya Mas? Nggak lapar, ya. Karena rilis yang tadi hormon kenyang kan? Iya. Tapi proteinnya dari apa kalau boleh tahu? Daging merah. Ya, ikan. dari alami kan? Iya. Nah, tapi ada satu orang bisa kelebihan protein dan akhirnya nggak bagus buat dia. Tapi nanti yang salah protein, padahal yang salah adalah gula. Ketika dia mengkonsumsikan apa? Proteinnya dari apa? Dari apa? Suplementasi. Paham ya teman-teman ya? Sering nggak? Satu suplemen, satu scoop berapa? 25 gram. Wah saya mau seperti Adera, ya udah 10 scoop aja langsung setiap hari. Ya kan? Tinggal minum kan gampang. Jadi dia pikir saya minum kan gampang. Jadi proteinnya bisa banyak. Terakhirnya dia sakit. Lalu dokter bilang yang salah protein. Padahal yang salah adalah apa? Suplementasinya. Tapi bukan suplementasi protein yang salah, maksud saya bukan. Tapi yang salah adalah apa? Ketika kita tidak rely on yang namanya makanan sehari-hari. Karena makanan alami, real food, solid food, itu memiliki kecerdasan sendiri untuk bilang kita supaya udah cukup gitu. Ya, kurang lebih itu. Dan lemak datang dari protein. Ikan ada lemaknya enggak? Ada. Ayam ada lemaknya enggak? Ada. Sapi, kambing ada lemaknya enggak? Ada, bagus sekali. Ya. Telur ada lemaknya enggak? Telur ada putih, ada kuning. Yang jangan dimakan apanya? Kuning. Kulitnya. Ya. Kuningnya boleh dimakan. Ya, oke. Ya. Oke. Mas, satu lagi terakhir. Ya. Pandangan Mas, kalau sekarang kan ada beberapa diet ya. Diet keto, diet mayo, dan yang lainnya. Ya. Menurut Mas bagaimana itu? Ya, kalau Thank menurut you, Mas. saya semuanya sah-sah saja teman-teman sekalian. Sekali lagi balik lagi kalau yang namanya indikator daripada diet, sekali lagi apa teman-teman sekalian? Ingat sekali lagi, satu indikator daripada diet adalah
diet tidak boleh menciptakan terjadinya resistensi insulin. 1. 2, diet tidak boleh menciptakan terjadinya fluktuasi gula darah. Diet tidak boleh menciptakan tidak sampai terjadinya kayak tadi misalnya jadi akhirnya makannya kita jadi kebanyakan juga. Diet tidak boleh menciptakan kita jadi secara kualitas tenaganya tiba-tiba mendadak jadi turun, kitanya jadi lemas, jadi capek, bukan hal yang bijaksana. Tapi kita strategi diet adalah apa? Sebuah metode, substansinya sehat. Jadi jangan terperangkap di dalam sebuah metode, lupa memahami substansinya. Jadi jangan jadiin diet sebagai agama, nggak boleh ya. Kita udah punya agama sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau diet biarin aja jadiin metode. Sekali waktu saya mau pendekatannya karnivor, saya mau lakukan ya. Sekali waktu pendekatannya saya bilang, aduh kayaknya saya mau kasih sedikit mungkin detoksifikasi dengan saya bilang kasih kesempatan kepada badan biar rileks sejenak. Saya plant based diet untuk sementara 3 hari ini supaya tidak perlu harus menciptakan tingkat keasaman yang terlalu tinggi untuk mencerna si mineral, protein dan sebagainya. Akhirnya saya ke itu. Tapi sekali waktu yang plant based bilang, saya mau sekali-sekali mau masukin ikan, masukin supaya apa? Supaya saya dapat profil amino acid yang lebih lengkap, boleh juga. Sekali waktu saya bilang saya mau low carbs diet. Sekali waktu saya mau high carbs tapi mau low fat diet. Teman-teman silahkan mainin aja, kayak strategi. Teman-teman sekali waktu mau latihan kaki dengan belajarnya taekwondo. Latihan mukulnya dengan belajarnya boxing. Sekali waktu teman-teman bilang saya mau mukul dan kaki, teman-teman belajar Muay Thai atau Kyokushin misalnya. Silahkan aja. Ya, tapi balik lagi, metodenya adalah martial arts tadi. Substansinya adalah bela dirinya ya. Yaitu adalah kitanya aman. Kurang lebih itu. Ya. Thank you Mas Ade. Makasih, thank you. Tadi satu lagi yang di depan ya. Iya, boleh silakan Mas yang tadi di depan. Iya. Baik. Bentar lagi udah mau ini ya. Besok mau udah weekend ya. Udah. Selamat malam Mas Ade. Ya, perkenalkan nama saya Andre Tarore dari Papua Barat. Ya, Andre. Izin bertanya, kan banyak yang saya dengar itu kalau ada yang orang yang sudah kurus, makannya banyak banget tapi tidak gemuk-gemuk. Terus ada juga yang makannya dikit tapi badannya cepat naik, cepat turun gitu. Itu betul. apakah memang faktor genetik atau ada faktor lainnya? Terus untuk pertanyaan kedua, kan tadi sudah disebut bermacam-macam diet itu. Karena juga kan diet ketat itu bikin orang jadi sakit gitu. Mungkin ada solusi diet yang tepat, yang efektif buat dari Mas Ade Rai, mungkin seperti defisit kalori atau apa yang mungkin yang lebih efektif tapi ringan sehingga tidak menyiksa tubuh diri sendiri Pak. Terima kasih. Oh iya, baik, makasih. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sebenarnya kecerdasan kita akan keuangan tinggi. Kalau seandainya saya bilang gini, Mas ada teman saya shopping terus tapi kaya-kaya aja dia terus. Ada teman saya baru sekali shopping langsung miskin loh dia. Apa tuh? Ya berarti yang salah siapa? Berarti yang salah adalah Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Bukan, yang salah bukan Tuhan. Yang salah adalah apa? Nggak ada yang salah. Yang salahnya lebih kepada karena masing-masing punya komposisi uang atau komposisi tubuh yang berbeda-beda. Jadi ketika dia kurus, dia punya toleransi nggak terhadap karbo lebih tinggi? Lebih tinggi. Dia bisa makan nggak lebih banyak? Lebih banyak. Dia jadi nggak kenapa-napa kan? Iya nggak kenapa-napa. Yang satu dia kegemukan. Toleransinya terhadap karbohidratnya nggak ada. Tapi dia makan sedikit dia langsung jadi gemuk. Jadi komposisi tubuhnya berbeda, komposisi uangnya berbeda, maksudnya itu. Nah itu pertanyaan nomor 1. Ya, nah jadi tapi kalau dia bilang, oh tapi berarti dia boleh makan apa aja terus. Iya, cuma kalau dia lanjutkan terus menerus lama-lama uangnya habis. Lama-lama dia pasti nanti akan gemuk biasanya. Ya, sakit kadang-kadang ya. Jadi bisa jadi dia kurus tapi ternyata trigliseridanya tinggi, kolesterolnya tinggi, ternyata gula darahnya tinggi padahal badannya kurus. Itu yang sering terjadi. Nah yang kedua itu kalau berbicara tadi apa ya soal defisit kalori gitu ya. Jadi defisit kalori itu teman-teman sekalian itu adalah konsekuensinya. Jadi contohnya kalau saya puasa berarti otomatis jendela makan saya menjadi berkurang kan. Berarti terjadi gak efek defisit kalori di sana? Terjadi. Tadi saya bilang sekarang Andre udah gak makan pagi lagi gitu. Ya misalnya atau Andre bilang saya udah gak makan malam lagi. Terjadi gak defisit kalori? Terjadi. Andre bilang, Mas Ade saya sekarang udah kontrol karbo loh. Tadinya karbonya saya dari kemasan kadang-kadang yang ringan-ringan kecil tapi kan kalorinya tinggi kan. Tapi saya makannya dari apa? Dari ubi, dari kentang.
Ternyata apa? Terjadi gak defisit kalori? Terjadi defisit kalori. Jadi defisit kalori udah otomatis terjadi kalau kita mengatur strategi yang tadi kita lakukan. Kontrol karbo, prioritas protein, pilih lemak yang alami, dan melakukan aktivitas fasting puasa. Jadi itu pasti nanti Andre akan mendapatkan itunya. Ya, kalau kayak kentang, Andre bilang, oh kentang bagus ya, kentang penyajiannya aja. Ya, kalau kentangnya direbus, bagus. Kentang sama ubi, bagusan mana seratnya? Kentang sama ubi teman-teman. Bagusan ubi. Kenapa? Karena ubinya seratnya lebih tinggi. Tapi kalau tipsnya makan kentang mau biar seratnya tinggi, gimana caranya? Gimana caranya? Makan sama kulitnya. Paham ya? Makan kentang sama kulitnya. Makan durian jangan sama kulitnya. Ya. Oke, makasih ya Andre. Thank you. Wow, terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi di belakang. Oh masih ada lagi. Masih ada di belakang. Oh iya, yang paling belakang ya. Oh di sana dulu ya Mbak ya. Nanti habis itu ya Mbak. Ya di sini dulu. Ya. Terakhir nanti di belakang ya Mas ya. Di belakang Mbaknya. Ya. Malam Om, Halo, mau tanya malam. dong, kalau misalkan saya kan biasanya kalau misalkan sebelum exercise gitu ya, kalau nggak fasting gini tuh minum suplemen pendorong untuk power, misalkan kayak PWO, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ikutan nih yang plannya Om Ade ini supaya fasting dulu, nah untuk pendorongnya tuh ada nggak? Maksudnya yang 0 kalori tapi bisa untuk nambahin power saya waktu exercise gitu. Itu aja sih, thank you. Iya, makasih. Jadi sebenarnya itu lebih kepada mindset sih sebenarnya. Jadi kalau boleh jujur, tadi alasan kenapa kita fasted workout atau fasted cardio atau fasted training gitu ya. Jadi kita latihan pada saat perut kosong. Alasannya sebenarnya adalah bahwa kita tahu kalau seandainya saya nggak masukin gula, badan kita akan ciptain gula sendiri buat kita. Jadi kalau istilahnya gini, orang bilang, gula darah kita kalau dikasih karbo kan tinggi kan dia naik. Yang bikin naik akhirnya dirilis insulin kan sama pankreas kita untuk ngambil kelebihan gula itu. Ya. Nah, jadi gula darahnya naik, habis itu diambil sama si insulin. Tapi kalau misalnya kita nggak makan dulu lalu kita olahraga, kan berarti kan harusnya nggak ada gula dong, bener kan? Tapi uniknya badan kita menciptakan yang namanya counter regulasi secara hormonal. Apa yang dia rilis sama badan, sama si pankreas kita? Melalui beta sel dia rilis insulin kalau ada gula. Kalau nggak ada gula, pankreasnya melalui alpha sel merilis yang namanya glukagon. Jadi gulanya ditahan juga. Jadi tenaga selalu ada. Yang nggak ada di kepala kita. Karena kita bilang, aduh nggak ada PWO, saya lemes gitu ya. Padahal kita diemin aja, kita latihan, tenaganya pasti ada. Ya. Tapi salah satu kalau mau yang alami, kalau ditanya adalah apa? Teh hijau atau kopi, ya. Atau kombinasi teh hijau, teh hitam, atau misalnya mau pakai kopi, silahkan. Ya, kalau saya yang sederhana gitu. Kalau PWO problemnya saya adalah lebih kepada nanti kadang-kadang ada satu warisan kecenderungan kayak tergantung gitu, tahu ya, sekali pakai kan wah enak banget gitu kan. Nanti begitu besok nggak sama dia, nasib perasaan kita tergantung daripada ketersediaan dia gitu. Nah itu makanya saya nggak pernah pakai PWO gitu. Saya pakainya yang alami aja, dari paling kopi aja gitu, atau dari teh misalnya. Begitu, makasih. Kalaupun nggak ada apa-apa, jangan khawatir, badannya punya kekuatan sendiri untuk ini. Kecuali kalau kadar lemak Mbak udah di bawah 5%. Ya. Oke, thank you. Makasih. Terima kasih. Oh, tinggal 5 menit lagi. Satu lagi terakhir di belakang tadi, Mbak, di belakang. Iya, silakan Mbak. Iya. Iya, silakan. Iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya, 2 lagi. Ya, siap Mbak. Iya, 2 lagi. Ya. Kasihan udah pada mau pulang ya. Dari tampangnya. Ya. Ya Mbak. Ya. Mas Ade, ya. Saya Arin, membernya Ray Fitness. Oh iya. Wow. Tidak ada diskon, tidak ada diskon, biar tetap buat aja, Anda. Biar rame aja. Mas Ade tadi kalau nggak salah, Mas Ade sempat bilang kalau kita bernafas itu baiknya 1 menit itu cuma 5 sampai 6 kali ya. Iya, betul. Bukan ya 12 atau 20 kali. Iya, gitu. betul. Saya tuh cuma penasaran aja Mas. Yang 5 sampai 6 kali itu efeknya buat kesehatan tubuh kita tuh apa ya? Maksudnya saya gini, apakah paru-paru kita jadi berfungsi lebih baik? Atau mungkin oksigen yang tersebar sampai ke otak itu lebih cepat atau gimana? Saya pengen tahu pengaruhnya aja ke tubuh kita. Ya, saya jawabnya dengan sederhana aja melalui tabel tadi. Jadi badan kita kalau suruh pilih lebih baik didominasi oleh
stress respon, apa lebih baik didominasi oleh relax respon? Saya tanya, lebih pilih mana? Stress respon atau relax respon? Relax respon. Kenapa kita lebih senang didominasi oleh relax respon? Karena relax respon apa yang kita aktivasi? Modenya rest and digest. Artinya badan akan tumbuh dan berkembang, imunitas pasti akan meningkat. Tapi kalau kita biasa didominasi oleh stress respon, nggak salah, stres itu by design bagus ya, paham ya? Olahraga bikin stres nggak? Iya bikin stres. Sauna bikin stres nggak? Bikin stres. Cold therapy, cold bath bikin stres nggak? Bikin stres. Fasting bikin stres nggak? Bikin stres. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Is a rebound parasympathetic. Paham ya teman-teman sekalian? Setelah kita ciptakan desain itu, badan menjadi lebih kuat, badan menjadi lebih rileks, lebih optimal lagi. Nah jadi alasan kenapa kita pay attention terhadap nafas kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk selalu didominasi oleh situasi yang mengajak sel di dalam tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang. Makanya kenapa kalau kita stres, asam lambung biasanya apa? Naik. Problemnya apa? Karena ketika kita stres, terjadi apa? Intervensi daripada yang namanya badan harusnya punya kemampuan mencerna makanan, tapi tidak terjadi. Karena tingkat keasaman kurang, aktivasi enzim kurang, akhirnya asam lambung naik, katupnya si LES kebuka, naik kena ke esofagus kita. Nah itu disebabkan karena apa? Karena kurang tingkat keasaman. Gara-gara apa? Didominasi oleh stress respon yang 24/7 gitu. Tapi kalau stress by design gak apa-apa. Tapi dengan kita pay attention terhadap nafas kita Mbak, setiap hari kita mendapatkan kesempatan buat tubuh ini akhirnya bisa mencerna makanan yang kita konsumsikan. Kita bisa relax, bisa pulih, terjadi pemulihan, recovery, terjadi badan menggunakan nutrisi secara optimal sehingga kita jadi lebih kuat, pikiran kita jadi lebih cerdas, ya. Jadi itulah gunanya, makanya bernafas yang teratur. Saya yakin teman-teman yang rajin ke gereja biasanya nafasnya semua pasti teratur semua, ya. Makasih Mbak. Oke, ya. thank you Mas Ade. Ya. Satu lagi tadi terakhir ya, iya Mbak. Mas Ade, saya ya. Julia. Ya. Tadi kan Mas Ade ada bilang dalam masa waktu puasa itu kalau kita minum kopi atau minum teh nggak apa-apa, asalkan nggak ada gula yang masuk. Nah, tapi kalau misalnya di dalam periode puasa itu kita ada minum kayak multivitamin, kayak vitamin C tablet, vitamin D tablet. Terus kita ada kayak minum kolagen powder gitu, itu gimana? Kalau saya rekomennya langsung aja konsumsikan itu di jendela makannya aja gitu. Di puasa biar optimal, nggak perlu memasukkan hal tersebut gitu. Karena kita kan berharap kita ingin membiarkan kesempatan kepada tubuh punya kecerdasannya sendiri pada saat nggak dimasukin makanan, itu aja. Jadi kalau tetap mengkonsumsi kayak tadi multivitamin ya, vitamin E sampai Z dan sebagainya, tadi kolagen dan sebagainya di jendela makannya aja, ya. Kita kan masih punya kan jendela makannya ya, kurang lebih itu Mbak. Ya, terima kasih, thank you. Okay. Terima kasih Mas Ade sekali lagi waktunya untuk sore hari. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ade. Wow, terima kasih Mas Ade, sangat membantu. Dan acara selanjutnya kita ada pemberian plakat. Betul. Tanda terima kasih. Yang akan diwakili oleh Ibu Inori. Selaku ketua acara sore hari. Boleh silakan Mas Ade di tengah ya.